siswa 110762104 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan suatu opini terkait adanya pemberitaan tentang putusan Mahkamah Konstitusi dalam memperpanjang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar hukum ilmu dan kenegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Otip Satibi Hidayat MPD. Seperti yang kita ketahui bersama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, yaitu pasal 34 Undang-Undang KPK berbunyi, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Nah, bahwa terhitung masa jabatan pimpinan KPK akan berakhir pada 20 Desember tahun 2023 atau tahun ini. Namun, sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan bahwa masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun dan terhitung masa jabatan akan berakhir pada 20 Desember tahun 2024. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan keputusan itu diambil untuk melindungi independensi dari KPK. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait hal tersebut banyak menuai kritik di kalangan masyarakat, dikarenakan banyak dari mereka mungkin berpikir bahwa putusan ini kurang terbuka dan juga banyak dari mereka yang mendukung atas putusan MK tersebut. Namun demikian, menurut saya perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK adalah keputusan yang kompleks dan bisa menimbulkan berbagai pandangan dan juga tanggapan dari berbagai pihak. Perpanjangan masa jabatan bisa mengakibatkan kurangnya akuntabilitas dan juga pengawasan terhadap KPK. Nah, adanya masa jabatan yang lebih lama dapat mengurangi kemandirian dan juga independensi KPK, serta meningkatkan potensi penyalahgunaan atas kekuasaan yang ada. Selain itu, pimpinan KPK yang saat ini menjabat dilantik untuk masa jabatan 4 tahun. Jadi, seharusnya masa jabatan pimpinan KPK tahun ini diselesaikan sebagaimana mestinya. Lalu pada pimpinan yang selanjutnya dapat diputuskan masa jabatan menjadi 5 tahun. Nah, selain itu, jika dilihat dari sisi lainnya, adanya perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK ini dapat dinilai sebagai langkah yang tepat karena dapat memberikan stabilitas dan juga kesinambungan dalam upaya pemberantasan korupsi. Bahwa masa jabatan yang lebih panjang akan memungkinkan KPK untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif dan juga memberikan waktu yang lebih memadai untuk melihat hasil kerjanya. Sehingga kinerja atau tugas yang belum dituntaskan pada periode ini masih bisa diselesaikan hingga waktu perpanjangan yang ada, yakni sampai tahun 2024. Namun, penting untuk dicatat bahwa pandangan dan tanggapan terhadap perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK bisa berbeda-beda tergantung pada konteks dan juga perspektif masing-masing setiap individunya. Lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yaitu Bapak Mahfud MD mengatakan pemerintah akan menaati putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112/PUU /XX 2022 terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Sesuai dengan prinsip hukum tata negara, putusan MK harus diikuti sebab sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan juga memikat. Dan implikasi hukum terhadap putusan MK yang tidak segera ditindaklanjuti dalam pembentukan undang-undang bagi sebuah negara hukum, yaitu tidak terwujudnya kepastian hukum dan bisa saja terjadinya kekosongan hukum. Maka dari itu, kita sebagai warga negara diperbolehkan untuk memberikan suatu pandangan dan juga pendapat yang berbeda dari berita yang ada. Namun perbedaan pandangan tersebut tidak seharusnya menjadikan kita sebagai suatu hal yang tidak pantas, melainkan untuk sama-sama membangun keberlangsungan negara menjadi lebih baik dan sudah sepatutnya kita mampu mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Baik, sekian opini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.